Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab pertama, yaitu babul ikhlasi wa ikhdarin niyah, ya, fi jamil a'mali wal aqwali al barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan yang nampak, yang keluar, ya, atau yang nampak dan yang tersembunyi. Kalau pada bab sebelumnya kita membahas ayat-ayat yang dihadirkan oleh mu'alif kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu 3 ayat sudah kita bahas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis innamal a'malu binniyat, ya. Hadis yang datangnya dari atau yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, ya, dari Amirul Mukminin. Nah, ini istilah Amirul Mukminin adalah pertama kalinya ada yang mengatakan dari lisan Umar. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq gelarnya itu adalah Khalifatu Rasulillah, ya, penggantinya Rasulullah, maka Umar sebagai pengganti Abu Bakar menjadi khalifah, maka sebutannya adalah Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Nah, ini terlalu panjang, sehingga pada suatu ketika Umar berkata kepada orang-orang atau kaum muslimin pada saat itu, antumul mu'minun, kalian adalah al-mu'minun, orang-orang beriman, wa ana amirukum, sementara aku adalah amir kalian. Nah, sejak saat itulah muncul istilah Amirul Mukminin. Nah, itulah di antara riwayat terkait dengan kemunculan istilah itu. Abi Hafs, Abu Hafs itu adalah kunyah daripada Umar. Apa itu kunyah? Kunyah itu nama yang diawali dengan kata-kata Abu atau Ummu, ya. Seperti Umar, kunyahnya adalah Abu Hafs. Hafs itu sama dengan Asad. Asad itu singa. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya. Umar, sebagaimana kita tahu, ya, dia di samping kunyahnya adalah Abu Hafs, beliau juga digelari atau dilakopi dengan Al-Faruq. Digelari dengan Al-Faruq. Kenapa? Karena beliau bisa dikatakan termasuk orang yang pertama-tama yang berani menampakkan keislamannya. Kalau yang lain-lainnya itu ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, maka tidak demikian dengan Umar. Ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, awwalu man jahara bil Islam Umar ibn Khattab, ya. Orang yang pertama kali menjaharkan, menampakkan keislamannya adalah Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya. Dan dengannya, dengan Umar lah kemudian Allah, ya, memisahkan antara keimanan dan kekufuran. Makanya beliau digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Dan
bukan saja berani menampakkan keislamannya, tapi juga saat beliau hijrah ke Madinah, ya, kalau yang lainnya itu sembunyi-sembunyi, maka Umar tidak. Umar terang-terangan, terbuka, ya, mengumumkan kepada khalayak bahwa dia mau hijrah ke Madinah, dan tidak ada yang berani menghalangi, ya, tidak ada yang berani mencegahnya, karena semuanya takut, ya. Yang takut pada Umar bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan setan dari kalangan jin pun juga enggan, ya, berjumpa dengan Umar, takut dengan Umar. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah berkata, inilah anduru ila syayatinil jinni wal insi qad farru min Umar. Sungguh saya melihat setan-setan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, mereka menyingkir, lari dari Umar, ya. Bahkan seandainya Umar mau melewati satu lorong, satu jalan, ya, yang kemudian setan juga mau lewat situ, kalau setan tahu Umar mau lewat situ, maka setan lebih memilih jalan yang lain, ya, karena tidak ingin bertemu dengan Umar. Jadi itulah Umar Ibn Khattab, dan banyak sekali keutamaan-keutamanya. Dan keutamaan ini bukan saja di masa Islam, bahkan memang sejak jahiliyah dia adalah tokoh. Dia adalah orang yang disegani, ya. Bahkan dikenal sebagai safirnya Quraisy. Safirnya Quraisy, ya, dutanya, ya, utusannya, ya, menjadi mediator kalau misalnya ada persengketaan, kalau ada urusan dengan kabilah-kabilah yang lain, maka Umarlah yang dijadikan safirnya, sebagai utusannya, penghubungnya. Kalau dari segi usia, Umar ini lebih muda dari Rasulullah sekitar 13 tahun, ya, sekitar 13 tahun. Dan sebelum masuk Islam, kita tahu di dalam sirah, Umar ini adalah orang yang sangat keras permusuhannya, ya, sangat keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Tapi begitu mendapatkan hidayah, ya, situasi sangat berubah, ya. Ini adalah kemenangan tersendiri bagi umat Islam, ya. Dan masuknya Islam, ya, Umar ini adalah berkah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ahabbu, ya, bi ahabbi hadar, ya, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal au bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, berikanlah izzah kepada Islam, ya, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, yang paling kau cintai, dengan Abu Jahal kah atau dengan Umar. Ternyata yang dapat berkahnya doa ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu masuk Islam, kalau sebelumnya itu sangat keras permusuhannya dengan Islam, dengan kaum muslim, maka begitu masuk Islam, pembelaannya juga sangat kuat, baik di masa Nabi masih hidup maupun sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud, kana Islam Umar fathan wa kanat hijratuhu nasron wa kanat imamatuhu rahmah. Islamnya Umar itu adalah kemenangan, ya, hijrahnya adalah pertolongan, dan kemudian kepemimpinannya, kekhalifahnya itu adalah rahmat, ya, rahmat tentu bagi kaum muslimin, bagi Islam dan kaum muslimin. Semua ghazwah yang dipimpin Rasulullah SAW, Umar ikut, ya, ikut semuanya, ya. Bahkan di dalam perang Uhud, ya, di mana pada saat itu kaum muslimin kocar-kacir, lari tunggang langgang, maka Umar termasuk di antara yang, ya, tetap berada di samping Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW. Beliau dibaiat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar tahun ke-13 Hijriah, ya, dan itu berlangsung sampai tahun 23 Hijriah. Jadi 10 tahun, ya, 10 tahun. Dan semasa kekhalifahnya, ya, banyak futuhat-futuhat yang dilakukan, ya. Banyak penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya kemudian menjadi wilayah
tunduk kepada kaum muslimin, tunduk kepada kepemimpinan Islam. Itu di masa Umar sangat banyak sekali, ya. Dan terkait dengan hadis, ya, beliau termasuk juga cukup banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya, ada sekitar 530 sekian, ya, 539 kalau nggak salah. Dan beliau dijuluki sebagai syahidul mihrab, ya, orang yang mati syahid di mihrab. Karena kita tahu dalam sirah beliau sedang menjadi imam salat subuh, dan kemudian ditikam oleh seorang majusi yang kita mengenalnya sebagai Abu Lu'lu'ah, ya. Dan karena itu Umar bersyukur pada Allah bahwa ternyata yang membunuhnya adalah bukan orang Islam, orang Islam. Ya, jadi Umar dijuluki sebagai syahidul mihrab. Dan banyak sekali, ya, keutamaan yang kita dapati pada diri Umar bin Khattab. Salah satunya adalah di antara yang lainnya adalah tentang muwafaqat Umar, ya. Kalau dalam Tarikhul Khulafa itu disebut dengan muwafaqat Umar. Jadi ada sekian ayat yang diturunkan oleh Allah cocok dengan pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada satu persoalan, ya, orang berpendapat, Umar berpendapat, maka biasanya turun ayat yang mencocoki atau yang sesuai dengan pendapat Umar, ya. Di antaranya tentang ayat hijab, ayat terkait dengan tawanan perang Badar, termasuk juga terkait dengan ayat perintah sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, ada sekian ayat lain yang juga termasuk dalam kategori muwafaqat Umar. Itu sedikit terkait dengan Umar ibn Khattab, ya. Ya, jadi an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurat ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Ia berkata, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu bin niat, harus disertai dengan niat, Dalam bahasa Arab, kata-kata innama itu dikenal dengan istilah adatu hasrin, yaitu kata yang digunakan untuk menguatkan hal yang disebutkan sesudahnya atau untuk menetapkan apa yang disebut sesudahnya dan menafikan yang lainnya. Itu innama. Jadi innamal a'malu bin niat. Kata niat, an-niat itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya adalah niyah, an-niyah, ya. Yang secara bahasa yaitu al-qasdu. Maksud, keinginan. Kalau secara istilah yaitu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu maksud atau keinginan yang disertai dengan tindakan. Di innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maksudnya dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mentaati perintah Allah dan mengikuti Rasulullah, fahijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya hijrahnya diterima dan mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya adalah karena ingin mendapatkan dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diinginkannya, apa yang diniatkannya.
muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat pandangan para ulama terkait dengan kedudukan hadis ini di dalam agama kita. Ya, bahwa ternyata hadis ini adalah hadis yang sangat penting ya di dalam agama kita. Sehingga kata Al-Imam Abu Dawud, inna hadal hadis, yakni innamal a'malu binniyat nisful Islam. Sesungguhnya hadis ini, yakni hadis innamal a'malu binniyat itu adalah nisful Islam, separuh dari Islam. Kenapa disebut demikian? Li'anna din imma zahir wa huwal amal au batin wa huwan niyah. Karena agama itu adalah zahir, ya, ada kalanya zahir yaitu amal, au batin atau juga terkait dengan batin yaitu an-niyah, ya. Jadi dua hal ini diurusi oleh agama, ya, dicakup dalam cakupan agama, ya, kalau nggak zahir batin, dan niat ini terkait dengan hal yang batin, ya. Innamal a'malu binniyat adalah terkait dengan salah satu dari dua tadi, makanya disebut dengan nisful Islam. Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i juga pernah berkata, yadkhulu fi hadits innamal a'malu binniyat thuluthul ilm. Masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Kenapa demikian? Ya, karena kasab seorang hamba, ya. Wa sababu dzalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbihi wa lisani wa jawarihi. Karena kasab seorang hamba itu ada kalanya dengan hatinya, ya, dengan hatinya dan dengan lisannya, wa jawarihi dan juga dengan jawarihnya, dengan fisiknya. Fanniyatu bil qalbi ahadul aqsam ats-tsalatsa. Niat dengan hati itu adalah salah satu dari tiga bagian tadi. Makanya disebut dengan thuluthul ilm. Makanya para ulama menganjurkan, ya, menganjurkan sekali agar orang yang ingin menulis kitab, menulis buku, membuat karya tulis, ya, itu hendaknya mengawali tulisannya itu dengan hadis ini. Dan ternyata ini memang dipraktekkan oleh para ulama. Kita dapati misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, di dalam sahihnya, ya, kitab sahihnya itu Sahih Bukhari, hadis yang pertama yang disebut adalah hadis innamal a'malu binniyat. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga demikian, ya. Beliau banyak nulis buku, kitab, ya, dan 3 kitab diantaranya adalah diawali dengan hadis ini. Riyadhus Shalihin yang kita bahas ini, kemudian Al-Adhkar, kemudian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini semua diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengingatkan para penuntut ilmu, para thalibul ilm, agar senantiasa meluruskan niatnya, baik di dalam menuntut ilmu atau di dalam ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan lainnya, agar ibadahnya, menuntut ilmunya tidak sia-sia, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini menurut sebagian ulama itu adalah 2 kalimat yang maknanya sama, ya, saling menguatkan. Kalimat kedua menguatkan kalimat yang pertama. Nah, itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan, oh, tidak sama. Kalimat innamal a'malu binniyat itu beda dengan wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Jadi tidak sama. Innamal a'malu binniyat artinya sesungguhnya amal-amal itu harus disertai dengan niat. Artinya setiap perbuatan harus ada niatnya. Harus ada niat. Di setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat, yang dilakukan oleh orang yang tidak dalam paksaan, ya, maka harus ada niat. Harus ada niat, harus disertai dengan niat. Tidak mungkin tidak disertai dengan niat, ya. Jadi mesti ada niatnya, ya. Orang yang berakal sehat dan orang yang tidak dalam kondisi terpaksa ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya.
Sehingga sebagian ulama berkata begini, lau kallafanallahu amalan bila niyah lakana min taklifi ma la yutaq. Kalau seandainya Allah membebani satu beban untuk melakukan satu amal, satu perbuatan tanpa niat, maka yang demikian itu adalah termasuk pembebanan yang tidak bisa ditunaikan, tidak sanggup dilakukan. Ya. Dan kalimat itu betul sekali. Karena bagaimana mungkin ada orang yang berakal sehat, waras akalnya, kemudian juga mukhtar, artinya dia tidak dalam paksaan. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu tanpa niat? Itu sesuatu yang mustahil. Ya, kenapa? Karena perbuatan, ya, perbuatan itu adalah buah dari iradah dan kudrah. Buah dari keinginan dan kemampuan. Iradah atau keinginan itulah niat. Itulah niat. Hanya saja dalam prakteknya, ya, niat itu bermacam-macam, berbeda-beda, ya. Misalnya ada sekian orang melakukan perbuatan yang sama, mulainya sama, selesainya sama, gerakannya sama, ya, ucapannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Karena apa? Karena niatnya beda, ya, niatnya beda. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka kalau seseorang beramal, beribadah dengan niat ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya, maka dia pasti akan mendapatkan, ya. Tapi kalau tidak karena Allah, tapi yang diinginkan adalah ingin mendapatkan dunia, ya, maka bisa jadi dia dapat, bisa juga dapat sebagian, bisa juga tidak dapat sama sekali, ya. Ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menghendaki al-ajilah, al-ajilah itu artinya ad-dunya, ya, menghendaki dunia, ya, hanya yang diinginkan adalah kehidupan yang sekarang ini saja, ya, tidak ada keinginan kecuali dunia. Maka kata Allah, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini. Coba perhatikan kalimat berikutnya, manasya, sesuai dengan yang kami kehendaki, sesuai dengan yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Jadi sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak orang tersebut. Dan tidak semua orang dapat, tapi sesuai yang untuk orang yang dikehendaki Allah saja. Ya. Jadi kalau niatnya adalah karena Allah, karena ingin mendapatkan kebaikan akhirat, maka dia akan dapat itu. Tapi kalau yang dikehendaki dunia, ya, maka kadang dapat, kadang tidak, ya. Tapi yang jelas bahwa dia tidak dapat pahala kalau niatnya bukan karena Allah. Kemudian hadis innamal a'malu binniyat ini kalau dilihat dari sisi amal perbuatan menjadi mizan, menjadi timbangan, ya, timbangan amal perbuatan tapi sifatnya batin, ya. Nah, timbangan zahirnya apa? Yang untuk menimbang satu amal dari sisi zahirnya adalah hadis Nabi yang lainnya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian, ya, yang juga harus kita pahami adalah bahwa para ulama sepakat bahwa niat itu adalah sesuatu yang harus ada pada setiap amal perbuatan. Jadi harus ada agar amal yang dilakukan itu mendapatkan pahala. Ya tentu, ya, niat yang dimaksud adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan niat sebagai syarat sah, ya, syarat sah satu ibadah, satu amal, ini ada khilafiyah di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama, yakni ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i berpendapat bahwa niat itu adalah syarat sah pada ibadah, baik yang sifatnya sebagai ibadah wasail atau ibadah yang maqasid, ya. Jadi ada ibadah yang menjadi tujuan kita, ya, tapi ada juga ibadah yang menjadi perantara dari ibadah tujuan tadi,
ya. Kalau ibadah, contohnya adalah ibadah pokok itu sholat, dan ada ibadah yang sebagai perantara atau wasail itu adalah wudhu. Nah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i berpendapat bahwa niat itu menjadi syarat sah, syarat sah bagi kedua ibadah tersebut, baik yang wasail maupun yang maqasid, ya, maqasid. Berbeda dengan ulama yang lainnya, ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa niat itu hanya sebagai syarat, sebagai syarat pada ibadah maqasid, tapi tidak pada ibadah yang wasail. Kemudian di mana tempat niat? Ya, mahallunnya al-qalbu, tempat niat itu adalah di dalam hati, bukan di lisannya, dan tidak disyaratkan ketika niat itu harus dilafalkan dengan lisan, tidak disyaratkan. Nanti soal melafalkan ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang jelas bahwa ikhlas, niat ikhlas di dalam satu ibadah itu adalah sesuatu yang harus menjadi syarat utama diterimanya satu amal. Ya, satu ibadah, satu amal perbuatan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang diterima adalah yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga di samping bicara niat juga berbicara tentang hijrah, ya. Tadi faman kanat hijratuhu tadi. Ya. Nah, apa itu hijrah? Hijrah itu secara istilah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Meninggalkan kampung atau negeri kufur kepada negeri Islam. Kenapa? Khaufal fitnah, karena takut fitnah. Karena takut fitnah. Tidak bisa menjalankan agama, tidak bisa menegakkan syariat, terancam jiwa, ya, terancam jiwanya dan seterusnya, maka dia hijrah, dia pindah. Nah, itulah yang disebut dengan hijrah, ya. Hijrah. Dan tentu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hijrah, ya, atau pindah dari Mekah atau yang lainnya menuju Madinah sebelum peristiwa Fathu Mekah. Karena kalau nanti sudah Fathu Mekah ada lagi bahasannya. Apakah masih disyariatkan atau tidak, itu nanti ada bahasannya, ya. Tapi yang jelas bahwa hijrah selain ke Madinah, ya, selain ke Madinah itu masih berlaku sampai hari kiamat kalau ada sebabnya. Adapun nanti terkait dengan hijrah ke Madinah untuk saat ini tidak lagi disyariatkan. Nanti ada penjelasan di hadis berikutnya. Nah, dikaitkan dengan niat, maka ada orang yang hijrah ke Madinah, keinginannya, niatnya adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin taat kepada Allah. Allah merintahkan hijrah, dia berangkat. Begitu pula ingin ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti itu hijrahnya diterima dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada juga orang yang hijrah, ya, niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena ittiba kepada Rasulullah, tapi karena dunia yang ingin dicapai. Karena di Mekah masih susah, masih belum mapan, dia mendengar ada peluang keduniaan di Madinah, maka dia ikut. Niatnya ingin mendapatkan harta, mendapatkan dunia. Atau ada orang yang hijrahnya bukan karena dunia, bukan karena dunia dalam harta, tapi dia ingin menikahi seorang wanita, mengejar seorang wanita, ya. Dan itu ada di masa Nabi, ada, sebagaimana disebutkan, ya, di dalam kitab yang kita baca ini, bahwa sababul wurud hadis ini adalah memang terkait dengan itu. Kalau dalam Quran ada istilah sababun nuzul, maka dalam hadis ada sababul wurud. Jadi diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa dulu ada seorang laki-laki yang senang dengan wanita dan dia melamar wanita itu untuk menikahinya. Ternyata wanita itu menolak, tidak mau dinikahi. Dia baru bersedia dinikahi, ya, dengan syarat laki-laki itu mau ikut hijrah. Dan akhirnya laki-laki itu
hijrah ya, tapi niatnya karena ingin menikahi wanita tadi dan akhirnya berhasil ya. Makanya laki-laki tersebut ya disebut dengan muhajir Ummi Qais, karena kebetulan wanita yang dicintai, yang dilamar tadi itu adalah namanya Ummu Qais. Jadi muhajir Ummi Qais. Jadi ada orang yang hijrah karena wanita. Nah, orang yang niat hijrahnya karena harta, karena dunia, atau karena wanita, maka ya hijrahnya ya karena dunia, karena wanita saja. Dia bisa jadi dapat, ya bisa juga dapat sebagian, bisa juga tidak dapat sama sekali. Tapi yang jelas ya, yang jelas dia tidak mendapat pahala. Ya, hijrahnya tidak diterima, tidak dikabul oleh Allah dan tidak dapat pahala sebagaimana yang lainnya. Dan ini bisa ditarik dalam amal-amal yang lainnya, bukan hanya soal hijrah. Apa saja? Kalau niatnya ya tidak ikhlas karena Allah, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala. Ya, dia hanya akan bisa jadi hanya ya, atau mungkin mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena kalau niatnya itu dunia, seperti yang dikatakan, kadang dapat, kadang tidak, atau kadang dapatnya itu sebagian saja. Ya, tapi yang jelas dia kehilangan pahala ya dari Allah karena apa yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis ini sangat penting karena terkait dengan untuk meluruskan niat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya, yaitu pada bahasan hadis-hadis yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.